orang yang udah baik, bagus, berubah jadi jahat gara-gara berteman dengan orang jahat. Nggak ngapa-ngapa, emang dia tahu Nabi orang baik, demi teman. Begitu, salah dikerjakan. Maka saudara, kalau kita pengen tahu dia teman atau bukan, ada 4 cara kita menguji. Itu begitu, 4. Pertama cara mengujinya saudara, kita pergi bareng-bareng sama dia. Pergi. Sebab dengan kita jalan bareng akan ketahuan karakter orang. Kalau pergi bareng, bagaimana dia? Begitu. Pengennya dibayari mulu, pengennya ketahuan. Kalau bepergian, apanya aja bakal ketahuan. Dengan kita bepergian, itu udah pasti. Kayak begitu saudara. Sebab as-safar yusfiru akhlaqar rijal. Bepergian itu akan membuka perilaku orang. Dia tidurnya ngorok apa gagak ketahuan. Itu kalau bepergian tuh tahu apanya. Bagaimana dia di kamar mandi lama banget, sampai berjam-jam, 3 jam gak keluar, hitam-hitam aja, akan ketahuan. Itu gara-gara bepergian. Kedua, ketika kita ngalami kesulitan, kena musibah, kena fitnah, di sana tuh kita bisa mengukur, oh dia teman, oh dia bukan. Itu begitu kalau kita mengalami kesulitan. Karena itu dalam pepatah Arab dijelaskan, fi qalbil ahwal ulima jawahirur rijal. Begitu dalam pepatah Arab. Fi qalbil ahwal, pada berbaliknya keadaan akan nampak isi hati orang. Teman apa tidak? Nanti kalau saya dapat musibah, mana yang mau nolong, mana yang pura-pura baik, mana yang pergi, itulah bahkan keukur. Begitu. Makanya ulama berkata, jazallahu syada'ida kulla khairin araftu biha aduwi min sodiki. Terima kasih ya Allah, dalam segala kesulitan yang menimpa pada saya banyak kebaikan. Dengan ujian yang menimpa diri saya bakalan tahu mana teman yang pura-pura teman, mana teman yang sesungguhnya. Ini bakal keukur. Di blok mana dia, begitu akan keukur. Dan itu standar hati harus bisa membaca, diajarkan. Itu begitu. Ini hidup nggak bisa. Yang ketiga, ketika ada perselisihan dengan kita, begitu, ada salah paham, bagaimana dia? Apakah membabi buta menfitnah kita atau bagaimana? Ini sebetulnya sohbatul manfaat. Dia sahabat cari manfaat doang. Sesudah dirasa nggak ada madu lagi, dia kabur. Begitu saudara. Berikutnya kasratul mukhalatah, sering ngumpul. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an mendengar ada orang muji temannya. Teman gue bagus, cakep, pinter, kaya, apa aja dah. Ketika dengar itu, Sayyidina Umar langsung menguji dengan 4. Kata Sayyidina Umar,
Hal tusafiru ma'ah, ente udah pernah pergi bareng gak sama dia? Belum. Oh belum. Belum pernah. Belum pernah pergi bareng. Kata Sayyidina Umar, tahu, apakah ente pernah sering-sering ngumpul? Enggak juga. Hal kanat bainaka wa bainahu khusuma, apakah ada selisih paham barangkali? Belum ada. Ente belum kenal dia, baru kulit doang. Ente fufu fafa fura-fura fara-fara, begitu nggak jelas begitu. Karena itu saudara sekalian, kita perlu mengukur indikator teman. Ada berapa indikator teman? Kata Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajah, ya Ali, lis-sadaqati alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ya Ali, wahai Ali, lis-sadaqati alamatun. Betul ya? Wahai Ali, bagi persahabatan itu ada tanda-tandanya yang banyak. An yaj'ala malahu duna malika. Pertama, bahwa ia menjadikan akan harta bendanya, karena lantaran menjaga hartamu. Wa nafsahu duna nafsika, dan ia menjadikan akan jiwanya, karena lantaran menjaga jiwamu. Wa irdahu duna irdika, dan kehormatannya, karena lantaran menjaga kehormatanmu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segini dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang pertemanan dan indikator-indikator teman yang baik. Perlu difahami oleh kita bersama bahwa agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat menganjurkan kepada kita pemeluknya untuk memilih persahabatan. Betapa pentingnya persahabatan di dalam membangun kehidupan pribadi dan masyarakat di dalam Islam. Saudara, sahabat itu artinya sahib. As-sahib maknahu sahib. Sahabat itu menyeret. Artinya sahabat itu nyeret-nyeret, narik-narik,
Bila mana seorang anak manusia bersahabat dengan orang saleh, maka pastikan itu orang saleh akan menarik kedua tangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, bila mana kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang perilakunya menyimpang, maka pastikan dia akan menarik dan menyeret kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang tadinya baik, bagus, menjadi buruk perilakunya gara-gara salah berteman. Tidak sedikit orang yang tadinya perilakunya kayak lumpur yang hitam, karena berteman dengan orang baik akan tertarik, terseret menuju putih penuh cahaya cemerlang. Inilah pertemanan, saudara. Karena itu seorang ulama besar dari Mesir, dari Tonto, satu provinsi dari 27 lebih provinsi di Mesir, Sayyidi Syekh Ali At-Tantawi menyatakan, kalaulah mau kita renungi, pertemanan itu ada 5 macam kategori. Itu pangkatnya teman. Ada yang teman itu kayak oksigen yang kita butuh dalam keadaan suka dan duka, siang dan malam, bepergian atau di rumah. Tidak lepas kita dari yang namanya oksigen. Ada teman itu pangkatnya laksana nasi, makanan yang kita tidak bisa hidup kecuali dengan makan. Tapi yang namanya makanan ada yang rasanya pahit, getir, kecut katanya. Ada juga makanan yang dikunyahnya susah. Itulah jenis makanan. Ada juga teman itu yang pangkatnya obat, pahit, tidak enak, tapi kita butuh sewaktu-waktu. Ada juga teman, saudara, yang pangkatnya arak, teh botol cap topi miring, enak, asik diminumnya, tapi berbahaya, mengasihkan, bisa fly. Apa itu fly? Itu ya begitu dah. Kata mereka juga begitu. Gitu. Tapi ujungnya enggak bagus. Dan ada juga yang pangkatnya racun, yang kita enggak butuh sama sekali, dalam keadaan apa aja racunnya. Ada 5 macam. Ini teman, dan kita harus pintar memilih. Apa itu oksigen? Oksigen itu adalah teman yang bermanfaat bagi kita di dunia, juga bermanfaat pada akhirat kita. Di dunia nolongin kita, di akhirat
nolongin kita. Kita nggak boleh lepas dari dia. Yang kayak begini nih, kayak kiai-kiai, ulama-ulama, itu jangan sampai lepas. Di dunia manfaat, di akhirat manfaat. Itu namanya jadikan teman. Jangan ulama dijadikan musuh, habis dah. Habis. Ada teman yang pangkatnya kayak nasi. Kita butuh memberi manfaat kepada kita. Manfaat di dunia, manfaat akhirat, manfaat. Namun ada kalanya kita capek dengan perilakunya. Begitu, rada nggak enak. Orangnya mau dermawan tapi bawel banget. Ada yang kayak begitu? Ada nggak? Yang mana orangnya? Gitu. Tuh namanya model begini pangkatnya makanan. Makanan kan banyak rasa. Sampai orang 7 bulan dikasih buah-buahan namanya rujak. Rujak tuh apa? Buah-buahan aneka rasa. Disebut orang belakangan nano-nano. Apa itu nano-nano? Apa aja ada. Sebagai gambaran kepada bayi yang bakal lahir nanti di dunia kayak begitu tuh. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang asin, begitu. Begitu. Sebagai gambaran. Sampailah si bayi pada akhirnya paham kenapa keringetnya asin. Keringet tuh asin apa manis ya? Asin. Kenapa tuh? Kita sih nggak pernah pikirin. Karena memang yang namanya perjuangan itu tidak pernah ada yang manis. Begitu. Semuanya ya asin, capek, pegal. Begitu. Itu gambaran. Ada yang pangkatnya obat. Sewaktu-waktu kita butuh sama dia. Tapi tidak terus menerus. Begitu, tidak terus menerus. Kayak tukang urut. Ya, kita butuh sama dia. Tapi enggak terus menerus. Bang, kalau bisa sabanari ngurutnya. Ini mah bukan karena sakit. Kalau mau berobatnya bang seminggu sekali lah. Ini bukan berobat. Kalau kita sakit datang ke dokter. Kalau sehat ya enggak. Begitu. Namanya juga obat. Ada yang pangkatnya arak. Teman ini mengasihkan. Lo mau judi, gue modalin. Bagus. Lo mau nyawer, gue kasih. Nyawer. Tapi kan jerumusin kita. Jerumusin. Begitu. Pertama sih dimodalin. Besok lusa kan apa aja keseret. Ada yang pangkatnya racun. Enggak ada manfaat bergaul sama dia. Ditaruh di depan, dia kagak ngerti, dijadiin pimpinan. Ditaruh di belakang, nyelak mulu. Pimpinan kayak begitu. Jadi pimpinan. Begitu. Bego amat. Bego kata dia. Begitu. Tapi dia taruh di depan, kagak ngerti juga. Ini yang model begini nih, kayak racun. Di mananya aja nggak ada manfaat. Kata orang kampung tuh di depan ngiwak-ngiwakin katanya, ngalang-ngalangin. Di belakang nginjek kaki. Jadi mau jatuh-jatuh. Ini nggak benar. Nah, kita disuruh memilih teman.
Sampai Nabi menyuruh la tusahib illa mu'minan. Anda jangan berteman kecuali orang yang punya keimanan yang bagus, orang bertakwa. Dalam Al-Quran Ustaz Sardin, al-akhillau ba'duhum yawma idzin li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman itu nanti di akhirat ogah ngakuin musuhan kecuali teman yang bertakwa. Dia baru akan menolong kita di dunia, di kubur, sampai di akhirat. Itu teman. Maka pandai-pandailah memilih teman. Ada orang namanya Utbah bin Abi Mi'yad. Ini bangsawan Arab. Utbah. Nabi belum hijrah ke Madinah, belum. Ini kalau dia habis dagang gitu, proyek gul, pesta. Kan biasa dagang keluar kota ke Sam. Intinya selamatan. Makan makanan. Dia bikin pesta, undang orang untuk makan. Itulah Utbah bin Abi Mi'yad. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang di pestanya Utbah bin Abi Mi'yad. Diundang. Yang lain pada makan, Nabi Muhammad, ayo dong makan, makan. Kata Nabi, saya ndak bisa makan makanan dari orang kafir kecuali Anda bersyahadat, baru saya bisa menikmati. Karena Utbah ini takut merasa dipermalukan oleh Nabi di muka orang banyak, bersyahadat. Kalau bersyahadat saya makan. Maka bersyahadatlah Utbah bin Abi Mi'yad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi nampak girang bangsawan ini masuk Islam. Anu udah syahadat Muhammad, ayah makan. Kedengeran nama temannya, Ubay bin Khalaf namanya. Itu temannya. Dengar Utbah bin Abi Mi'yad masuk Islam, datang, gua denger lu masuk Islam. Lu jauh dari ajaran datuk-datukmu menyembah berhala, menyembah Tuhan yang satu. Iya. Gua nggak terima. Kalau lu sebagai teman gua nggak suka. Maafin gue, tuh temen. Nggak bisa. Lu gua baru maafin kalau lu ludahin Muhammad, baru gua maafin. Diludahin Nabi, ludahin. Masuk agama kafir lagi. Orang yang udah baik, bagus, berubah jadi jahat gara-gara berteman dengan orang jahat. Nggak ngapa-ngapa. Emang dia tahu Nabi orang baik. Demi teman. Begitu. Salah dikerjakan. Kayak begitu. Teman. Karena itu dulu ada seorang kakek-kakek. Ya tentu udah tua. Ada nggak kakek yang muda? Nggak ada. Begitu. Dia punya cucu, dia bilang, ayah sama kakeknya, kalau dalam bahasa Arab jiddi, njit, gitu, orang Betawi ada. Alhamdulillah saya punya teman 700. Kayaknya dia punya grup WA 7 kayaknya. Tandanya punya teman 700. Satu grup 100. Saya punya teman 700.
700 cucuku. Iya kakek. Banyak ya. Kakek dari muda sampai sekarang ini, kakek punya temen cuman 1,5. Begitu. Punya temennya 1,5. Itu si cucu. Masa? Iya. 1,5. Terkenal ini kakek. Kalaulah dia punya temen tuh cuman 1,5 doang. Ampe kedengeran ama temennya yang menjadi gubernur. Amir, orang kita sebut raja. Raja, kalau ngomong Amir takut kesinggung. Gitu. Begitu. Amir, emang di kitabnya begitu. Amir itu gubernur. Emirat Arab, gabungan raja-raja kecil menyatu. Uni Emirat Arab. Gubernur. Gue denger lu punya temen 1,5. Apa maksudnya? Kata ini kakek, ini nggak bisa saya terangin pakai kata-kata, kudu pakai contoh baru bisa. Baik, biar saya ngerti. Apa 1,5? Baik, gini aja. Tapi ente harus mau ngikutin omongan aneh, baru ente paham. Iya nggak apa-apa, yang penting saya ngerti. Apa itu teman 1,5? Ente umumin nih di masyarakat bahwa saya nyolong dari istana ente. Kalau bahasa kita orang kantor gubernur, dari imaratnya, dari istana ente, nyolong duit sekian ratus juta dan terbukti sehingga kudu dipenggal lehernya. Kok begitu? Nurut aja kalau pengen tahu. Begitu. Maka itu Amir umumin, saudara-saudara, Bapak Anu bin Anu telah mencuri dari istana saya sekian ratus juta, dan keputusan saya sudah bulat karena terbukti harus dipotong lehernya. Itu yang tadinya ngaku temen, ngumpet, yang banyak tuh, muridnya banyak, muridnya ini kakek, kagak ada yang nongol. Gua bukan temennya, begitu. Bukan temennya, enggak ada yang nongol. Sekali ada yang datang ama raja, karena dia ditangkap ama raja. Ada yang datang, raja, kenapa ini kawan saya ini? Saya nggak pernah lihat dia berbuat jahat. Beneran, kok bisa dia nyolong? Bagaimana? Ya orang dia nyolong terbukti. Kata raja, begini aja, saya tuh punya tanah, saya nggak tega ini teman saya. Ente nilai aja tanah saya berapa, kebun saya berapa, ternak saya berapa. Lu bebasin, jangan lu bunuh. Tolonglah, ini teman saya, jangan dipenggal. Kata itu kakek, ini setengah teman, setengah tuh, setengah tuh raja, biar lu tahu. Begitu. Dia mau selamatin saya lewat hartanya. Enggak mau raja, ya enggak mau, ya udah terserah. Kalau lu kagak mau, yang penting gua pengen bebasin dia. Ono harta, ambil. Sama lu raja,
Yang penting teman gua jangan dihukum. Datang lagi satu orang lagi. Raja, ngapa teman saya? Demi Allah dia orang baik. Ya bagaimana orang baik, orang dia nyolong, kata raja. Terbukti dan harus saya penggal lehernya. Raja, jangan. Mendingan saya aja yang dipotong lehernya. Demi Allah, ini orang baik, saya tahu. Enggak ada perbuatan yang menyimpang, enggak ada. Jangan penggal dia, penggal saya aja. Kata raja, ini satu teman. Kalau yang tadi nyawanya nggak mau kasih, hanya hartanya doang, setengah. Kalau ini bukan sekedar harta, nyawanya dikorbankan demi saya. Inilah teman saya dua ini, 1,5. Yang lain mau ikut-ikutan doang ngaji tuh, sama saya ikut-ikutan. Ntar juga kalau saya kena musibah, kagak ada. Begini 1,5, itulah teman saya. Maka saudara, kalau kita pengen tahu dia teman atau bukan, ada 4 cara kita menguji. Itu begitu, 4. Pertama cara mengujinya saudara, kita pergi bareng-bareng sama dia. Pergi. Sebab dengan kita jalan bareng akan ketahuan karakter orang. Kalau pergi bareng, bagaimana dia? Begitu. Pengennya dibayari mulu, pengennya ketahuan. Kalau bepergian, apanya aja bakal ketahuan. Dengan kita bepergian, itu udah pasti. Kayak begitu saudara. Sebab as-safar yusfiru akhlaqar rijal. Bepergian itu akan membuka perilaku orang. Dia tidurnya ngorok apa gagak ketahuan. Itu kalau bepergian tuh tahu apanya. Bagaimana dia di kamar mandi lama banget, sampai berjam-jam, 3 jam gak keluar, hitam-hitam aja. Akan ketahuan. Itu gara-gara bepergian. Kedua, ketika kita ngalami kesulitan, kena musibah, kena fitnah, di sana tuh kita bisa mengukur, oh dia teman, oh dia bukan. Itu begitu. Kalau kita mengalami kesulitan. Karena itu dalam pepatah Arab dijelaskan fi qalbil ahwal ulima jawahirur rijal. Begitu dalam pepatah Arab. Fi qalbil ahwal, pada berbaliknya keadaan akan nampak isi hati orang. Teman apa tidak? Nanti kalau saya dapat musibah, mana yang mau nolong, mana yang pura-pura baik, mana yang pergi, itulah bahkan keukur. Begitu. Makanya ulama berkata, jazallahu syada'ida kulla khairin araftu biha aduwi min sodiki. Terima kasih ya Allah, dalam segala kesulitan yang menimpa pada saya banyak kebaikan. Dengan ujian yang menimpa diri saya bakalan tahu mana teman yang pura-pura teman, mana teman yang sesungguhnya. Ini bakal keukur. Di blok mana dia, begitu akan keukur. Dan itu standar hati harus bisa membaca, diajarkan. Itu begitu. Ini hidup nggak bisa. Yang ketiga, ketika ada perselisihan dengan kita, begitu ada salah paham, bagaimana dia?
Apakah membabi buta menfitnah kita atau bagaimana? Ini sebetulnya suhbatul manfaat. Dia sahabat cari manfaat doang. Sesudah dirasa nggak ada madu lagi, dia kabur. Begitu sudah. Berikutnya kasratul mukhalatah, sering ngumpul. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an mendengar ada orang muji temannya. Teman gue bagus, cakep, pinter, kaya, apa aja dah. Ketika dengar itu, Sayyidina Umar langsung menguji dengan 4. Kata Sayyidina Umar, hal tusafiru ma'ah, ente udah pernah pergi bareng gak sama dia? Belum. Oh belum. Belum pernah. Belum pernah pergi bareng. Kata Sayyidina Umar, akhalat tahu, apakah ente pernah sering-sering ngumpul? Enggak juga. Hal kanat bainaka wa bainahu khusuma, apakah ada selisih paham barangkali? Belum ada. Ente belum kenal dia, baru kulit doang. Ente fufu fafa fura-fura fara-fara, begitu nggak jelas begitu. Karena itu saudara sekalian, kita perlu mengukur indikator teman. Ada berapa indikator teman? Kata Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajah, ya Ali, lis-sadaqati alamat. Persahabatan itu ada 3 indikator. Itulah sahabat. Kalau enggak, lo jangan hitung. Maka Imam Ali dari sini kalau ditanya, Ali muridmu berapa? Muridmu dengar-dengar banyak. Tar dulu bagaimana? Tar kalau gua dapat musibah, baru bakal gua mau hitung yang mana itu. Tuh begitu. Kata Imam Ali, jangan sekarang lagi enak, entar. Begitu, entar. Begitu, Pak Mulyono aja lagi ngitung mana teman-temannya ini pada hilang. Iya lagi gitu. Tuh begitu, entar. Tuh begitu. 3 indikator teman. Pertama, an yaj'ala malahu duna malik. Dia korbankan hartanya demi menolong harta kita. Hartanya dikorbanin demi bantu kita. Enggak ada nilai bagi hartanya, tapi yang bernilai adalah tali persahabatan. Coba pikirin bagaimana pertemanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikirin nama kita, Abu Bakar. Kalau kita jadi Abu Bakar, kayaknya gagal jadi sahabat. Kalau kita orang, coba pikirin, toko lagi laris-larisnya, toko, binatang ternak banyak banget, kontrakan banyak, lagi maju-majunya. Kata Nabi, saya dapat perintah hijrah ke Madinah, bolehkah saya menemani? Iya boleh. Yes, gira. Itu harta banyak, toko lagi laris, lagi maju. Ditinggal menuju kampung yang ora ada saudara, namanya Yasrib. Saudara kagak ada. Waktu dulu jaraknya 1000 kilo, sekarang pakai tol 500, Mekah Madinah.
Dulu lewat selatan jauh, sekarang lewat utara dekat. Dekat. Itu ke Madinah nggak ada saudara. Sampai ada teman-temannya bilang, ngapain Abu Bakar? Ngapain? Itu tokomu laris, binatangmu ora penting buat gua. Cahaya ini pindah ke Madinah, ngapain tinggal di daerah yang sudah tidak ada cahaya lagi? Rugi saya kalau sampai putus dengan Nabi Muhammad. Nggak penting harta saya. Begitu. Maka ketika foto Mekah balik, Abu Bakar ngambilin hartanya di Madinah. Tanahnya banyak, di Mekah ya utuh lagi. Begitu. Begitu. Kayak begitu. Korbanin, nggak kayak kita. Guru kita panggil, bang, apaan? Ini, aduh, guru, hujan, ada aja, begitu. Hujan alasannya, ada. Begitu, ada aja alasan. Ini enggak, lis sodaqah alamat, macam-macam guru begini, guru, ada aja dia. Ada begitu, masa ngumpul-ngumpul, guru lagi repot, ada aja begitu. Padahal nggak ngapa-ngapa, lagi main catur doang, ayo main bola, ya Allah, begitu. Jadi pertemanan itu mengorbankan harta. Lihat pilkada kemarin, dia temen doang separtai, nolongin, kurang berapa logistiknya, begitu. Sampai teman-teman kita minta pemilunya kalau bisa 3 putaran biar dapat lagi. Bener nggak? Saya curiga itu yang dapat nih. Pengen kayak begitu. Begitu. Hartanya dikorbanin demi menjaga hartanya. Kenapa kamu dizolimin, bang? Ini ampun banget. Ya udah gua gantiin. Berapa? Tuh, itu pertemanan. Kalau bahasa sang kakek, setengah teman. Begitu. Hartanya ada korban. Hartanya. Itu orang Madinah begitu. Tidak ada contoh persahabatan selain Muhajirin dan Ansor, kaum pendatang dan pribumi. Ansor itu pribumi, Muhajirin pendatang. Bagaimana mereka? Dia bilang ketika datang sahabat dari Mekah sama bininya, ada makanan enggak? Enggak ada, tinggal buat anak kita doang. Begini aja, kasih teman kita dari Mekah, ini sahabatnya Rasulullah, kita harus tampung. Terus lu goreng pasir aja, bunyiin kelontrang-kelontrang pakai batu, gua matiin lampu. Begitu, matiin lampu. Anak-anak kalau makan udah lu tidurin aja, bilang tidurin aja. Tar, itu mati, lampu dimatiin. Temennya makan sepiring doang nggak kelihatan. Ampe kayak begitu tuh orang Ansor buat sahabat Muhajirin. Kayak begitu. Enggak kayak kita, ya Allah tahlilan aja. Gua belum dapat, padahal udah 2. Ngakunya belum dapat. Begitu. Ada yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Begitu. Ampun banget yang kayak begitu. Sampai picinya dicopot sama dia. Dia dengkulnya dia pakai diri begini. Bang, ini belum. Lah 2 dapatnya. Dia lihat pici. Aduh. Gitu. Ada aja akal bulus. Gitu. Ada aja orang, ampun banget itu. Itu bukan teman. Teman itu mengorbankan hartanya demi menolong harta teman. Itulah sedekah pertemanan. 2, wa nafsahu duna nafsik. Jiwanya dikorbankan demi jiwa temannya. Bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib, saudara, waktu Nabi hijrah ke Madinah, jiwa dia tidur di kasur Nabi. Kalau orang kafir Quraisy nggak pakai intip, just
mati. Enggak apa-apa demi Rasulullah. Sahabat sampai kayak begitu, korbanin, rendah nilainya. Sampai ada sahabat perempuan Madinah terdengar perang Uhud kalah, dan isu beredar dari framing yang ada Nabi Muhammad wafat. Dia nanya, bagaimana Nabi? Dia nggak dijawab orang yang nanya, diterangin, baba lu mati. Nabi bagaimana? Laki lu juga mati. Nabi bagaimana? Anak lu mati. Bapaknya, lakinya, anaknya, saudaranya mati. Dia bilang enggak, Nabi bentar lagi nyampe dari Masjid Mustarah. Jadi Masjid Dira, jalannya Nabi itu. Masjid Mudira, Masjid Mustarah, Masjid Jum'ah, jalan lewat belakang. Ini arah pulangnya ini, jalan-jalan Rasulullah perang Uhud, jalan pulangnya. Kan kita urut. Kalau ke Madinah ini jalan-jalannya Rasulullah dari mana ke mana, dari mana ke mananya. Dia bilang ini bentar lagi nyampe. Nabi nyampe. Semua musibah buat saya kecil, yang penting kau sehat dan hidup ya Rasulullah. Enggak ada artinya. Lakinya, bapaknya, anaknya, saudaranya mati kecil. Yang penting Rasulullah hidup. Demi Islam menyebar kemana-mana. Coba kayak begitu. Itu sodakoh namanya. Sodakoh, persahabatan. Maka Abu Bakar disebut Siddiq, sahabat yang tulus persahabatan. Abu Bakar luar biasa. Abu Bakar wa irdahu duna irdika. Ketiga, kehormatannya dia korbankan demi kehormatan kita. Dia pertaruhkan itu demi membela teman. Orang mau kata apa, enggak bisa. Itulah namanya pertemanan. Begitu, pertemanan. Itu berteman, ada orang jelek-jelekin gurunya, dia berteman terus, rusak dia. Udah kebaca, itu bukan teman. Bukan teman, jauh. Enggak ada. Maka Nabi bilang la tusahib illa mu'min wa la taqul illa ta'ama taqi. Anda jangan bersahabat kecuali orang yang punya iman bagus. Dan Anda jangan makan kecuali makanan orang yang benar. Makan orang yang takwa enak, gurih makanan. Begitu. Ini pertemanan. Maka orang kalau mau mengukur teman, nunggu dapat musibah. Kita itu, oh dia bukan teman kita, syukurlah. Daripada makin jauh rusak, alhamdulillah. Begitu, alhamdulillah. Begitulah hidup. Dibilangin, bapak, si anu kayak begini, biarin. Pohon aja daun gugur, dia tetap kokoh. Enggak apa-apa, yang jatuh mau jatuh aja. Itu enggak benar yang jatuh. Udah begitu aja. Hidup itu begitu. Pertemanan ada indikatornya. Jangan sampai kita salah di dalam mengambil teman. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nabi menyampaikan begini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Umar, aku dengar Rasulullah bersabda, innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahila. Ibnu Umar kata Nabi ini, manusia itu kayak onta 100. Kau tidak dapati semuanya menjadi onta yang layak buat kendaraan. Paling satu. Onta 100, orang itu temanmu itu belum tentu temanmu.
nanti bisa terukur. Onta nih, kita punya onta 100, itu ada yang cuman bisanya onta potong, enggak banyak yang bisa dinaiki buat bepergian jauh, kudu capek, dikasih beban, enggak kuat. Ada banyak manusia kayak begitu. Maka bila ketemu kita teman yang saleh, akan ketarik kita menuju kepada kebaikan. Contoh anjingnya Ashabul Kahfi. Betapa tuh anjing bergaul sama manusia. Ulama masuk surga, tuh anjing keseret masuk surga. Satu-satunya anjing yang bakal masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa? Pertemanan. Banyakin di dunia teman-teman yang baik, nanti di akhirat nolongin. Sampai ada cerita menarik, ini berbicara nyogok, ditulis dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Namanya Bator, orangnya Bator. Ini orang ini lumayan pelit hidupnya, pelit banget. Hidupnya pelit, Bator. Tapi dia sebelum meninggal sadar, bagi-bagi duit sama temannya. Ini gua bagi duit untuk apa? Bukan untuk apa-apa. Ntar kan waktu meninggal ditanya, ini mayit orang baik apa orang jahat? Lo jawab ya, baik. Kan gua bagi. Nyogok. Maka benar waktu disolatin, ditanya, bagaimana saudara, pandangan saudara tentang almarhum ini? Apakah orang baik? Yang lain diam, baik. Begitu. Sampai orang kampung nanya nih sama 5 orang, lu dari mana tahu baik? Gua pernah dibagi duit, gua pernah bagi duit sama dia, dia orang baik. Begitu. Saya bersaksi dia orang baik. Itu yang tadinya mau dimasuk neraka sama malaikat gak jadi, gara-gara dia bersaksi orang baik. Begitu. Maka banyakin di dunia teman orang baik. Dan kalau punya teman jangan minta duit, jangan, rugi, jangan. Tapi minta apa? Minta syafaat, karena teman itu nolongin di akhirat yang bertakwa. Begini, lo baik nih sama gua, minta apa? Begini bang, kalau nanti gua orang ketemu di sorga, gua ada neraka, lu inget-inget, tolongin gua tarik juga masuk sorga. Tuh temen namanya abang, nanti gitu bang ya, saya pengen ditolongin nanti di akhirat. Begitu. Kita begitu berteman. Dunia mau dibagi kayak kagak, kayak terserah dia. Tapi perlu teman yang baik. Banyak teman yang baik, enak hidup, ringan. Teman yang baik. Begitu. Maka kemarin dijelaskan pada di sebelumnya, 1000 teman dikit, 1 musuh banyak. Karena teman bakal tersaring yang ujungnya jadi musuh. Itu begitu. Ada musuh akhirnya jadi teman. Itu namanya politik. Yang satu jadi wapres, yang satu jadi menko. Begitu. Musuhan tadinya. Ngobrol, ngopi bareng. Kita sama tetangga musuhan sampai sekarang. Beda pilihan, pilpres. Begitu. Mau ngapain nih orang? Ono aja ngopi bareng. Begitu. Yang ono jadi menko, yang ono jadi wapres. Ngobrol bareng, ketawa ke TV. Kita musuhan. Lah enak dia. Ngapa kita kayak begitu? Kagak bener. Politik sesaat doang. Udah kelar mudah. Gitu. Jangan dimasukin di hati. Gitu. Politik masukin di hati, ribet. Begitu. Itu kayak begitu. Dia suhbatul manfaat politik. Pertemanan ada manfaatnya enggak? Ada, ambil. Begitu.
Oleh karena itu ada 3 indikator teman yang baik. Dia korbankan hartanya, dia korbankan jiwanya, dia korbankan kehormatannya demi memuliakan kita. Itulah teman yang baik. Bila kita ketemu kayak begitu, pegang erat-erat, tuturkan yang baik, jangan kita lepas, agar supaya kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Lanjutannya faslun fit taubati. Benar enggak? Oh iya, baik. Dah segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallah a'lam. Jemaah yang mau bertanya, persilakan. Ibu-ibu yang ada di luar, ada yang mau bertanya? Sudah paham. Kita baca Fatihah. Ini ada gigi 2000 dari Bang Hasan HFC, Pasar Bintaro, 392.000 rupiah dari warungnya kotaknya. Gigi 2000 soto ayam Madura Lekus, Kolong Tol Bintaro, 422.000. Juga gigi 2000 soto ayam Madura Caaris, Pasar Kebayoran Lama, 223.000 rupiah. Mudah-mudahan wakaf-wakafnya ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Usaha-usahanya makin maju, makin berkah, makin sukses. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.